Pada tanggal 19 Januari 2022 lalu, KSAL Laksamana Yudo Margono bertemu dengan KSAL Korea Selatan Laksamana Kim Jung-so secara virtual untuk membahas kerjasama dalam bidang pertahanan Angkatan Laut. Dalam pertemuan tersebut, dikatakan bahwa Korea Selatan berencana untuk menghibahkan 3 unit kapal korvet Pohang Class untuk TNI AL. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai korvet Pohang Class, spesifikasi dan fitur apa saja yang dimiliki oleh kapal ini. Dan yang terpenting adalah, apakah ada halangan dalam proses hibah korvet ini? Mari kita simak bersama-sama. Sebelum memasuki pembahasan topik ini, akan sangat membantu bila para viewers memberikan like dan komentar untuk membantu algoritma YouTube agar merekomendasikan video kami kepada yang lain. Dan bila mana video kami bermanfaat, jangan lupa untuk di-share dan subscribe ke channel ini. Korvet Pohang Class merupakan kapal kombatan multirole yang diproduksi oleh beberapa galangan kapal Korea Selatan. Kapal yang diproduksi sebanyak 24 unit ini terbagi menjadi 6 batch dengan perlengkapan yang berbeda, seperti meriam utama, rudal anti kapal, rudal anti pesawat, radar, dan pernika. Secara umum, kapal ini dioperasikan oleh 95 kru, memiliki panjang 88 meter, lebar 10 meter, bobot tempur 1220 ton, dan ditenagai dengan mesin CODOG yang mengkombinasikan mesin turbin General Electric LM2500 dengan mesin diesel MTU-12V956. Dengan kombinasi mesin tersebut, kapal ini dapat melaju dengan kecepatan maksimal 32 knots dan kecepatan jelajah 15 knots yang dapat membawa kapal ini menjelajah sejauh 4.000 nautical miles. Berdasarkan informasi dari Naval Today, disebutkan bahwa ROK Navy telah memensiunkan 3 unit korvet Pohang Class yang terdiri dari ROKS Wonju, ROKS Jejeon, dan ROKS Seongnam. Ketiga kapal tersebut merupakan Pohang Class batch keempat yang diproduksi pada tahun 1988 hingga 1989. Dapat disimpulkan bahwa Pohang Class batch keempat yang akan dihibahkan kepada TNI AL. Maka dari itu, kami akan menjelaskan spesifikasi persenjataan, radar, dan pernika yang dimiliki dari Pohang batch 4 saja. Berdasarkan spesifikasinya, Pohang Class batch 4 memiliki persenjataan sebagai berikut. 2 meriam utama Oto Melara 76 mm, 2 meriam sekunder Oto Melara 40 L70 Dardo Twin Guns, 4 peluncur rudal Mark 14-1 yang dapat meluncurkan RGM-84 Harpoon, 2 buah Mark 32 triple torpedo untuk menghancurkan kapal permukaan atau kapal selam, 12 Mark 9 depth charge, dan MPDA Mistral Manpads untuk pertahanan udara jarak pendek. Kapal ini juga dilengkapi dengan berbagai penginderaan, dimulai dari radar Raytheon AN/SPS-64 dan Marconi 1810 yang dapat memindai target permukaan sekaligus udara hingga 75 km. Untuk fire control system, kapal ini menggunakan signal WM-28, radar Mach 2400, dan Marconi ST-1802 fire control radar. Sistem ini dikombinasikan dengan Combat Management System dari Samsung atau Ferranti WSA-423. Untuk mencari keberadaan kapal selam, sonar AN/SQS-58 disematkan pada kapal ini. Dalam memenuhi kebutuhan Tactical Air Navigation, kapal ini diperlengkapi dengan SRN-15 Dakan. Dalam sistem pertahanan diri terhadap serangan rudal atau torpedo lawan, Pohang Class dilengkapi dengan chaff atau decoy launcher beserta torpedo acoustic countermeasure SLQ-26-1K. Korvet Pohang Class Batch 4 terlihat memiliki spesifikasi yang cukup lengkap.
Kapal ini juga telah menjalani upgrade persenjataan beserta radar, sehingga dapat disimpulkan bahwa korvet ini masih cukup ideal untuk menangani ancaman yang ada hingga saat ini. Namun perlu diingat kembali bahwa kita tidak mengetahui komponen apa saja yang akan dicopot sebelum dihibahkan. Peranan Pohang Class dalam anti-submarine warfare sendiri bisa dikatakan hanya mengandalkan persenjataan torpedo Mark III itu saja. Hal ini disebabkan Mark IX depth charge yang sudah sangat obsolete dibandingkan dengan RBU 6000 milik Parchim kelas TNI AL. Dalam masa dinasnya, kapal ini telah menjaga perairan Korea Selatan dengan baik, terkhususnya dalam pertempuran Yeonpyeong dan Daejeong. Namun sangat disayangkan, terdapat sebuah Pohang kelas ROX Cheonan yang tenggelam. Korea Selatan menuduh bahwa Cheonan disengat oleh torpedo kapal selam Korea Utara. Insiden tersebut menyebabkan 46 kru Cheonan meninggal dunia. Pohang Class telah melayani Korea Selatan hampir selama 4 dekade, sehingga ROG Navy berencana untuk memensiunkan seluruh armada Pohang Class secara bertahap yang nantinya akan digantikan oleh Incheon Class. Hal ini menandakan bahwa ROG Navy telah mengubah doktrin dari Green Water Navy menjadi Blue Water Navy. Selain itu, terdapat beberapa Pohang Class yang telah dihibahkan ke beberapa negara, terkhususnya kepada negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Filipina. Perihal penawaran hibah ini masih dalam tahap penawaran dan belum ada keterangan resmi dari Kementerian Pertahanan. Bila mana terdapat rumor mengenai hibah Pohang Class sebagai pelicin dari kontrak kapal selam Nagapasa atau DSMI 1400 Class, hal tersebut kami nilai tidaklah relevan. Hal ini dikarenakan value dari pelicin tersebut sangatlah kurang. Selain berbicara mengenai hibah 3 unit korvet Pohang Class, Laksamana Kim Jung-so juga mengungkapkan bela sungkawa yang mendalam atas tragedi yang menimpa KRI Nanggala beserta awaknya. Selain itu, terdapat rencana untuk memprioritaskan program tim tenaga ahli kapal selam untuk melatih dan menginspeksi kapal selam hasil kerjasama Korea Selatan dan Indonesia. KSAL sendiri mengucapkan terima kasih kepada pihak Korea Selatan atas penawaran tersebut. Kedepannya, TNI AL juga berencana untuk melakukan pengecekan terhadap Pohang Class yang akan dihibahkan dan dilaporkan hasilnya kepada Kementerian Pertahanan. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian mengenai korvet Pohang Class ini? Setujukah kalian bila mana TNI AL menerima korvet ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.